Karena Alkitab mencatat Yesus itu Tuhan, ada beberapa ayat di Alkitab kami yang mencatat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Terlepas kalian mau Yesus percaya ini atau enggak, dengar firman dulu. Tuhan atau Terlepas Tuhan? kalian mau percaya atau enggak, yang pasti Alkitab kami dengan jelas mencatat Yesus itu Tuhan, bahkan Di malaikat mana? pun mengakui. Di mana catatannya? Bahkan malaikat pun mengakui Yesus itu Tuhan, ya. Di mana? Jadi Di kurang mana? Di apa mana? lagi? Ayo Di mana? Di mana? Di baca mana? Di Lukas mana? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir Hari ini Tuhan. telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di Tuhan. kota Daud, ya. Baca selanjutnya. Setelah lahir Tuhannya dibawa kemana? Lukas 2 nomor Terus 22. dengar dulu Baca. ayat-ayat yang mendukung, ayat-ayat yang mencatat Yesus itu Tuhan. Enggak Supaya saya apa-apa, kasih enggak apa-apa. tunjukkan Sampai sama situ kalian. dulu, situ dulu. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Sekarang setelah Tuhan itu lahir, Lukas 2 nomor 22, Tuhan itu dibawa kemana? Coba. Dengar, Lukas 2 jangan nomor dipotong, 22. dengar. Jangan dipotong-potong biar kalian paham. Saya sudah ngejelasin sih di roomnya si Markona, tapi si Tahta belum paham juga ternyata ya. Iya. Kita masih Pak, fokus jelasin. dulu Lukas 2 nomor 11 tadi. Kau mengatakan hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Nah, setelah lahir Tuhan itu di Lukas 2 nomor 22-nya Tuhan itu dibawa kemana? Coba. Kamu mau minta dukungan ayat Yesus Tuhan atau gimana? Apa maksud tujuan Kan kamu satu dengannya? data sudah kau bawa, Lukas 2 nomor Hari ini ya. 11. Setelah lahir Yesus itu Tuhan dia. Telah lahir Setelah Tuhan itu, di kota Daud. ya, Oke. setelah itu banyak hal yang dilakukan Tuhan Nah, Yesus. setelah Tuhan itu lahir, di Iya, Lukas 2 setelah- nomor 22-nya, Tuhan itu dibawa ke Yerusalem. Dibawa kepada kehadapan Tuhan. Pertanyaan Tuhan mana lagi tuh? Kamu harus paham Tuhan Yesus itu firman Allah yang diutus ke bumi itu, yaitu Tuhan Yesus itu Nah, datang ke, makanya- dengar dulu. Makanya kita kembali kepada esensi Tuhan Yesus itu ini dari mana yang diutus asalnya? ke dunia Bentar, itu. bentar, pakai Dengar dulu, timer dia bagus. mengambil Pakai timer. Nggak usah timer. TikTok aja. Daripada TikTok aja, kalian debat kusir. Gak apa-apa. Si Kevin, lanjut Kevin. Kalau mau lawan aku Kristen. Kalau kamu mau Nanti, lawan nanti. aku Bang Sarul. Kevin dulu. Kita pakai Gak apa-apa. timer, Kevin mau dulu. enggak? Tunggu Biar siapa Ustadz Si nih Karya. yang mengaku Ustadz. Sebentar, Ya, Karya, biar sebentar. Tahta nih. Kalau mau Dengar lawan aku. sama muridnya dulu, sama muridnya. Sama tata dengar nanti, dulu sama muridnya dulu. Dengar dulu dijelasin. Coba, Firman Kevin. Allah yang diutus ke dunia itu yaitu Tuhan Yesus Kristus Yang mana yang rupa- Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Yang punya firman atau firman Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Firman punya Allah firman dengar dulu, atau makanya firmannya? dengar dulu. Kenapa gimana? Yang mana yang Tuhan? Yang berfirman atau firmannya? Yang Tuhan. Yang berfirman itu Allah. Bedakan Tuhan dengan Allah. Yang Allah itu Tuhan apa enggak? Ya Allah sesembahan, generic name. Nah, Allah itu Tuhan apa enggak? Yang Tuhan itu Yesus penguasa. Bedakan Allah antara itu Tuhan Tuhan dengan apa Allah. enggak? Jawabannya Tuhan apa enggak? Bedakan A antara Tuhan, B Tuhan dengan enggak. Allah. Tuhan Yaudah. itu penguasa, sedangkan Allah itu nama sesembahan. Sesembahan Yaudah, itu nggak generik, apa-apa. Allah itu generic name. Kamu Nggak mau apa-apa. menyembah patung kek, kamu menyembah gunung kek, kamu menyembah pohon kek, itu Iya. namanya Allah. Itu Iya, namanya Allah. Pertanyaannya, Sesembahan itu namanya. pertanyaanku, Allah ini Tuhan apa enggak? A Tuhan, Ya, Allah B itu ya bukan Allah. Tuhan. Allah Tuhan itu ya apa Allah Bapa, sang sumber, sang Tuhan sumber. apa enggak? Tuhan apa Allah enggak? itu sang sumber, Tuhan Sang sumber itu ini Tuhan apa Yesus. enggak? Sang Allah sumber itu ini Tuhan apa enggak? Sang sumber itu Allah, bukan Tuhan. Iya, Allah itu Tuhan apa enggak? Bukan Tuhan. Tuhan Bukan itu Tuhan. Yesus. Oh, Tuhan itu bukan ya bedakan Tuhan. antara Tuhan Yaudah, dengan bukan. Allah. Ya udah, Bedakan bukan Tuhan antara ya. Tuhan dengan Allah. Tuhan Bukan itu Tuhan ya. penguasa yang Ya berkuasa udah. di bumi dan di surga, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Ya, dia pelan-pelan, disebut pelan-pelan, Tuhan. Kevin, Tuhan pelan-pelan, itu Kevin. berasal dari kata Tuhan yang artinya Ya udah. penguasa. Aku mau Yaudah. tong sedikit ya. Tuhan ya. itu bukan Jadi- Allah. Sebentar Bang Andi. Bang Andi, Jadi, sebentar, Bang Andi. sebentar. Jadi Tuhan itu bukan Jadi Allah, sebentar, betul? kamu harus membedakan Kevin. antara Tuhan dengan Allah. Kamu harus membedakan antara Tuhan dengan Allah. Enggak Ya. masalah. Pertanyaanku, Ya. Allah itu Tuhan apa enggak? Sini wah ada Bolak-balik pindah ya. mulu ditanya, bolak-balik mulu ditanya, bolak-balik mulu dari Terus tadi kalau
selesai ya. Udah, saya dengan Handis Lebes nih. Bolak-balik mulu ditanya. Nanti saya dengan Handis Lebes nih. Ini udah muncul nih Handis Lebes. Bolak-balik saya dengan Handis Lebes nih. dari tadi. Diam dulu kau sebentar. Allah itu sang sumber. Tuhan itu firman Allah. Saya dengan Handis Lebes mau nggak? Lu kalau ngomong terus Pakai Kevin timer. gue turunin ya, gue turunin ntar dulu. Saya selesaiin dulu sama satu ini, bro. Allah itu dari mana kau pak ambil? Kau bisa pakai? Ngambil dari mana? Diam kan? Siapa tuh? ALLAH itu kau pakai di terjemahan ngambil dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kau Organ Quraisy pun menyebut sebentar dulu Kevin, mereka kau itu dengan Allah. pertanyaan sama, pertanyaan sama Kevin, pertanyaan sama ke Kevin. ALLAH itu, diam dulu dengar dulu pertanyaannya. Dengar dulu pertanyaannya. ALLAH itu di dalam bahasa Indonesia nggak bisa diskusi Itu nggak bisa diskusi itu bahasa nih. Arab. Saya Itu tanya dulu bahasa ya. Arab. Terus dengerin dulu pertanyaannya. ALLAH yang ada di terjemahan itu kau ambil dari mana? Silakan jawab. Ambil dari mana? Sumbernya dari mana? Udah turun yang tadi itu udah turun. Lu sendiri gimana ceritanya? Saya nggak kenal Allah. Oke. Terus Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus. Oh Yesus. Yesus itu Tuhan benar. Jangan bertanya dulu, kita satukan dulu persepsi, kita diskusi. Iya, Tunggu dulu. Tuhan bukan Yesus. Kita diskusi dulu. Ya ini diskusi Tuhanmu Yesus. Ya, kita Nah, tetapkan dulu. sekarang Kita ini, tetapkan. lu jangan Kita ngatur di tetapkan sini. dulu. Lu jangan ngatur. Kalau Tuhanmu itu Yesus, ya kau harus pakai data. Taktiknya. Ya, Kita silakan dulu buktikan. tetapkan. Mau Tetapkan diskusi dulu atau tidak? taktiknya. Mau diatur atau Iya, tidak? Saya hitung. Diskusi. Saya hitung. Diskusi. 1. Diskusi. Ayo. Iya, ayo. Diskusi. Oke. Ya, dua menit. Ya, 2 sekarang menit ya. nggak bisa langsung 2 menit ya. tiktokan. 2 Sekarang menit. kalau Tuhanmu itu Yesus. Tidak ada tiktokan. Jangan bertanya dulu Handis Lebes. Saya tahu kau itu cuma modal congor, tidak. Nah, sekarang kau dibawa, gue injak lehermu di bawah. Kau nggak mau diatur kan? Saya itu di sini membutuhkan orang yang mau diatur. Ini rum muslim loh. Rum muslim kau mau kuasai. Siapa lo? Rus muslim kau mau ngatur-ngatur. Nggak boleh lu ngatur di sini. Ini rum muslim, kau yang harus diatur. Gitu loh. Sorry ya teman-teman, orang yang kayak gini jangan menguasai room kita. Kita ini yang berkuasa. Room kita kok. Satu ditanya apa, satu lagi mau ajak diskusi pakai 2 menit. Nggak butuh 2 menit. 2 menit itu pakai timer itu waktumu kau bercerita panjang, nggak nyambung. Kalau TikTok kan jelas. Jelas kalau kamu Tuhannya Yesus, ya buktikan dong. Kami juga akan membuktikan sembahan kami Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan gitu loh. Nah, sekarang ini si Kevin naik. Jadi jauh sebelum Muslim ALLAH itu Quraisy sudah menyebut Lata dan Uzza sebagai Allah. Jauh ALLAH itu kamu ambil dari mana? Jawab. Banyak sejarah mencatat Saya nggak jauh nanya sebelum sejarah. Muslim, Allah sudah ada di Saya nggak di- nanya itu di loh. Arab. Allah sudah ada Saya di nggak Syria. nanya. yaitu- Bible-mu itu kan berbahasa Yunani. Ya, Yunani. Itulah Aduh, susah kali ini orang diskusi nih. Dengerin, Bible-mu itu Allah itu berbahasa adalah Yunani. jenis ada. Host, Laga dulu Quraisy dia, juga host. disebut Dulu dengan dulu ya. disebut dengan Allah. Dewa-dewa juga disebut dengan Allah. Di Makanya mana tertulis begitu? Bible-mu, aduh, nggak bisa Keluaran diskusi. Udah 20 turun. Kamu ini udah diturunkan masih minta naik. Harga dirimu sebagai manusia apa sih? Kalau diturunkan itu artinya kau nggak dibutuhkan di sini, kau dianggap sampah.
Kalau kau sudah diturunkan di sini, kau itu sudah dianggap sampah, tidak berguna. Jangan minta lagi dong, harga dirimu nggak ada loh. Nah inilah korbannya lembaga Bible Indonesia ini. Padahal di original teksnya itu Theos. Theos, Yunani itu Theos. Nah, lu terjemahin ke Indonesia, mestinya dewa. Bukan Allah yang dewa. Kau yang menuhankan dewa. Coba lu buka. Theos itu diterjemahin ke bahasa Indonesia dewa. Kalau Tuhan itu arkontas. Gitu loh. Kalau kau bilang Allah itu dewa, kenapa kau pakai pula? Dan kejujuran berdasarkan data. Kan Kristen Arab sudah pakai sebelumnya. Siapa yang nanya Kristen Arab? Emang Kristen berasal dari Arab? Siapa yang bilang Kristen berasal dari Arab? Ada Om Kris silakan di Om Kris. Ya Pak Kris silakan Pak Kris agak baikan dikit. Ya sopan dia. Silakan. Pak Kris, Elai buka itu, mic-nya, Pak Kris. terjemahan Elai itu, ya, Yonatan Purnomo sendiri sudah mengkritik ya, bukan kami yang kritik ya. 6.000 lebih kesalahan terjemahan kok. Nah, mestinya kau introspeksi dulu, diri dulu belajar. Kalau kau mau naik di sini modal kayak begitu memalukan. Kesalahan terjemahan berapa ya coba? Banyak banget itu. Ya termasuk penggunaan kata Allah itu nggak ada di Biblemu itu. Yang ada Theos. Theos itu artinya apa di Indonesia ya dewa. Bersih kan kalau gue naik bersih. Sorry ya Pak Arif ya orang begini dibuang aja lah. Nggak nyambung loh dari tadi gue dengar. Nggak ada nyambung gitu. Cuman tawuran doang. Apa lo mau tawuran? Kalau diskusi itu Anda bertanya insya Allah kami jawab. Berdasarkan data. Begitu juga kalau kamu berstatement ya kau buktikanlah statement itu berdasarkan data. Dari mana coba kata ALLAH itu ada di terjemahan? Mestinya lu jawab dong. Oh dari sini loh. Jujur aja. Di Biblemu itu bahasa Yunani loh itu. Nah terjemahin Theos ke Indonesia coba apa? Apa coba? Itu aja. Satu kata aja kok diputer ke Arab, diputer ke Burundi, diputer kemana-mana, diputer ke Antioquia. Dasar pembohong. Silakan Pak Arif. Saya butuh orang yang jujur dan to the point, nggak neko-neko gitu loh kalau diskusi. Itu ada itu. Lanjut. Lanjut Bang Sarul. Bang Sarul. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Saya masih tidur ini, Mbak. Nanti saya bangun jam berapa ya? Jangan gitu loh. Lanjut aja dulu. Ini ada lapar ini, lapar. Ya saya capek ini, Mbak kenyang ya habis makan. Lanjut dulu. Kalau diskusi itu jangan pakai iman, tapi pakai akal berdasarkan data. Santai gitu loh. Dengarkan dulu pertanyaan, baru lu jawab. Kalau merasa tidak mampu, ya menyerah saja. Dengarkan dulu. Gitu loh. Tapi kalau tawuran apa coba mau dinikmati kalau cuma tawuran kayak gitu? Tuh Pak Arif, ada tamu, silakan. Iya, Kristen beliau. Ben Boy, selamat malam Ben Boy. Ben Boy. Dibuka mute-nya Ben Boy, jaringannya merah itu. Sinyal merah. Ya, malam. Ya, Ya, Katolik ya, apa selamat Protestan, malam. Bro?
Bro, Ben Boy. Apa itu? Katolik apa Protestan? Ya, ya, halo, halo, malam. Waduh, nggak dengar ya. Bisa ditanggapi bro dengan tema yang saya buat itu bro? Ben Boy. Signalnya lagi bermasalah itu. Atau lapar ini? Si lapar kan tos ini, lapar. Itu Pak Kris numpang tidur apa ya? Tadi baru nyampe dari TPS. Oh iya, hari tenang ya sekarang ya. Pak Kris, Anda masih mempergunakan nggak sih kata ALLAH itu Pak Kris? Kalau saya sih, kalau berdoa Bapak di surga aja, enggak Allah, enggak. Nggak pintar lu. Ya. Ada orang nggak suka saya pakai kata Allah, nggak usah dipakai juga nggak masalah. Yesus ajarkan kita. Bukan nggak suka dan nggak suka Pak Kris, bukan nggak suka dan nggak suka, karena memang itu akar katanya di Bible nggak ada Pak Kris. Kan kita ajarin pinter, masa nggak mau? Iya, kalau kata Allah sebenarnya begini ya, saya Silakan. bahasa itu kan pemberian dari Tuhan. Tuhan yang membuat di dunia ini jadi berbagai-bagai bahasa. Jadi kalau kalian juga larang Alkitab pakai bahasa, pakai kata Allah, ya Anda bisa salahkan Tuhan. Karena bahasa itu pemberian Tuhan. Jadi saya sebenarnya tidak keberatan untuk menggunakan kata Allah walaupun tidak disukai orang Muslim ya. Tapi yang saya tahu bahasa itu pemberian Tuhan. Jadi kalaupun murid Yesus itu diberikan kesanggupan berbahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Antioquia sana atau bahasa apa saja di dunia. Kan di Kisah Rasul 2 itu dijelaskan tentang murid-murid Yesus mampu berbahasa lain. Nah, salah satu bahasa Arab. Jadi kalau kata Allah itu Anda larang ya, saya Tuhan tidak melarang. Oke, Pak Kris, gantian. Saya luruskan ya. Menurut Anda, bahasa itu pemberian Tuhan. Ya, kalau Anda ada orang melarang mempergunakan bahasa, Tuhan mengarahkan itu. Tidak ada orang melarang Anda mempergunakan bahasa. Pakai saja, tapi jangan ada unsur penipuan. Misalnya contoh Pak Kris. Contoh ya. Misalnya ada bahasa asing nih. Misalnya bahasa asing ada table. Table ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tokai. Menurut Pak Kris, table yang bahasa asing ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi tokai, ini benar atau salah? Itu salah. Salah. Jadi nggak boleh menyalah-nyalahkan bahasa, tapi boleh pakai bahasa itu. Contoh juga lagi nih, langsung ke topik. Ada bahasa asing, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos. Theos itu kalau saya artikan menjadi kuda, salah atau benar? Salah. Salah. Kalau saya artikan menjadi Allah, salah atau benar? Allah itu Salah atau benar? Theos itu sama nggak dengan Allah? Nah, saya Theos, begini dulu sebelum ke Indonesia deh. Theos itu saya artikan ke bahasa Inggris God. Salah atau benar? Benar. Benar. God saya artikan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Benar atau salah? Benar. Theos saya artikan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Benar atau salah? Benar. Theos saya artikan menjadi Allah. Salah atau benar? Theos jadi Allah. Salah atau benar? Tidak salah.
Saya ulang kembali ya. Benar itu. Theos, saya artikan ke bahasa Inggris God. Benar atau salah? Benar. Benar. God diartikan ke bahasa Indonesia Tuhan. Benar atau salah? Benar. Theos diartikan ke bahasa Indonesia menjadi Allah. Salah atau benar? Salah. Ya pinter lu, artinya jangan pakai Allah gitu, pakai Tuhan. Cakep. Betul? Tidak dilarang mempergunakan bahasa, tapi jangan memperkaus bahasa. Itu maksudnya. Paham? Nah, sekarang iya. Nah, ya nggak usah lagi sekarang, udah cukup. Kenapa tidak boleh Alkitab pakai Allah? Karena Allah itu sembahannya umat Islam. Sembahan kamu Yesus. Kok nggak paham-paham sih? Iya, saya paham. Nah, terus Kan kenapa mempergunakan sembahannya umat Islam? Buat apa? kalau Nggak Pak Kris, saya tanya Pak Kris. Kenapa Anda mempergunakan sembahannya umat Islam? Apa maksudnya? kalau Allah itu pencipta langit dan bumi, kenapa kita Kristen tidak boleh Ya itu pakai kan berasal dari Al-Quran. Kenapa Anda pinjam? loh? Itu kan Allah mengizinkan itu diterjemahkan Alkitab ke bahasa lain berarti. Dari mana? Dari mana akar kata Allah itu ada di Indonesia? Dari mana akar katanya? Sumbernya dari mana? Di bahasa Yunaninya dan Hebrunya, di mana akar katanya? Iya, kalau firman itu dari orang Israel kemudian ke Aduh, saya bukan dari Israel, saya tanya. ALLAH yang bahasa Indonesia ini Anda cari di Yunaninya dan Ibraninya di mana? Satu kata, silakan cari. Nah, tapi ketika diterjemahkan ke Indonesia, Indonesia sudah menggunakan kata Allah. Itulah tadi Anda udah bilang tadi salah loh itu. Kenapa Anda pakai lagi? Tadi Anda salah loh. Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia ALLAH. Anda udah akui tadi salah. Nah, Kenapa terus ngotot kalau- lagi sih? Nah, Pak pertanyaan Kris, saya, kenapa tadi Anda udah bilang salah? Kenapa Anda masih mau pakai? Barang yang salah masih dipakai loh. sekarang bahasa Indonesianya Allah itu apa? Allah itu bukan bahasa Indonesia. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya, kalau orang Cuman Arab tidak- dilatinkan agar orang mudah mengucapkan dari bahasa Arabnya alif lam lam ha. Dilatinkan, tapi nggak beda makna. kalau Susah banget membahas ini, mengajari oten-oten ini satu kata loh. Susah banget gitu loh. kalau orang Kristen di Arab sana menggunakan kata Allah atau tidak? Coba gini aja deh Pak Kris. Kristen ini, ya, pusatnya di mana? Di dunia ini. Pusat Kristen pusatnya di mana? Di dunia ini. Denom-denom ini ada Saya nanya pusatnya di mana? Denom. Pusat Kristen itu, ya, Kristen ini berpusat di negara mana? Arab. Iya, Kristen kan di setiap negara ada. Ya berpusat di mana? Tadinya berawal di mana? Iya, kalau di Kristen di Eropa. Enggak, berpusat di mana pertama kali konsili di kota mana? Oh, di Yunani ya. Yunani. Bahasa original text Bible Anda itu Yunani atau Arab? Ibrani dan Yunani ada. Yunani. Apakah Pak Kris mencintai original text Bible Anda? Iya, saya mencintai Bible Anda karena sumbernya Oke, dari mencintai. Kenapa Pak Kris tidak mau mempergunakan kata Theos? Iya, kalau kita gunakan kata Theo, sedangkan kita orang Indonesia. Jadi berubah, kalau di Indonesia jadinya berubah makna gitu. Bukan berubah makna, berubah Oke. berubah sebutan. Oke. Sebutan itu yang mana yang sebutan? Allah atau Theos yang sebutan? Ya, sebutan kan
Teos, kalau Teos Indonesianya apa? Nah, kita sebutkan Aduh, itu capek deh. bahasa Indonesia. Capek di satu kata doang Pak Kris, kok nggak mau jujur sih Pak Kris? Ya Teos Tuhan. Ya udah, berarti jangan. Jadi Yohanes 1 nomor 1 Pak Kris. En harke en hologos kai logos en proton theos kai theos en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Logos itu adalah theos. Kan keren Pak. Kenapa nggak diganti begitu? Biar keren. Ya, Atau pada mulanya adalah perkataan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Perkataan itu adalah Tuhan. Kenapa dimirip-miripkan dengan Islam? Kenapa? Ya tanya penerjemah sana. Ya, saya udah tanya, mereka nggak ada jawaban. Mereka melingkar-lingkar. Oh gitu ya. Kalau saya setuju Melingkar-lingkar Pak. Pak, melingkar-lingkar Pak. Nggak mau nerima kami diskusi. Yang penerjemah itu nggak mau. Melingkar-lingkar Pak. Jadi Pak Kris, jadi mohon maaf Pak Kris, saya ingin Pak Kris itu menjadi Kristen yang mempunyai jati diri, mempunyai harga diri gitu loh. Jadi kalau tidak ada bahasa Indonesia yang bisa mewakili, ya pakai aja original teksnya, biar jelas kalau Kristen itu berbahasa Yunani kitabnya gitu loh. Keren kan kalau ketahuan, oh ini dari Yunani tuh Kristen ini. Banyak loh orang Kristen nggak ngerti, ternyata original teksnya Yunani. Banyak loh Pak Kris. Walaupun kita menggunakan bahasa Yunani, bukan berarti Kristen itu dari Yunani. Terus Kristen berasal dari mana kalau bukan dari Yunani? Ya, Kristen ini kan berbicara Yesus, berarti Enggak, saya nggak berbicara itu. Kristen itu berasal dari mana? Kristen itu kan jadi Kristen karena Enggak, saya tanya Kristen itu berasal dari mana? ya dari Antioquia lah paling pertama disebut Kristen. Oke. Antioquia itu dari mana? di sana siapa? Siapa yang setahun lamanya di sana? Disitulah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Siapa orang itu? Rasul Paulus kah? Jadi pendiri Kristen pertama kali menyebut Kristen siapa? Paulus. Paulus. Jadi bukan Yesus pendiri Kristen, tapi Paulus. Nah, mari kita cek Paulus ini siapa? Kan begitu. Paulus ini adalah semasa Yesus Mesias hidup kagak pernah ketemu. Dia bukan muridnya Yesus, justru menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Betul. Bagaimana dikatakan dia seorang apostolos, sedangkan dia sendiri selalu mengkhianati ajaran Yesus? Ya, Yesus mengajar dengerin dulu Pak, habis ini. Kalau boleh bantah saya nanti. Tidak pernah dia ketemu selama hidupnya, hidup sejaman. Yesus mengajar ke kanan, Paulus mengajar ke kiri. Dalam misi, ya perjalanannya ke Damsyik, itu misinya masih ingin menganiaya murid-murid. Oke, di dalam bilik penjara, dia bisa menulis surat. Antara Yesus dan Paulus, ajarannya sangat jauh berbeda. Yesus mengajarkan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Paulus mengajarkan, dengan matinya ia sebagai manusia, ya, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi siapa yang membuat Paulus jadi siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Baca Roma 14 nomor 9. Yesus selama hidupnya tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Tapi Paulus membuat surat Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Iya, kan dia sudah melewati proses menjelma manusia. Oke. Yang kedua yang paling berbahaya di sini. Yesus berkata, tak satu titik pun dan tak satu iota pun yang harus dihapuskan dari hukum Taurat.
Jadi Yesus itu taat terhadap hukum Taurat. Datang Paulus di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yesus tidak boleh dihilangkan satu hukum Taurat, Paulus membatalkan semuanya. Makanya Paulus itu mengatakan, babi is okay. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna bagimu. Yesus menyembah satu Tuhan, Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Artinya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus bagaikan bumi dan langit. Jadi kalau Pak Kris berkata aku pengikut Yesus, no, Anda pengikut Paulus, karena Pauluslah yang memproklamirkan Kristen di Antioquia. Begitu Pak Kris kalau diskusi. Ya, benar. Jadi saya Terima benar kasih. tapi Sudah pahami diakui, artinya Pauluslah yang membuat agama Kristen. Terima kasih. Lanjut, Bos. boleh Ustaz saya Atta, lanjut. bicara. Dulu penganiaya, kemudian dia bertobat. Dia digabungkan oleh Yesus dengan murid-muridnya, dia dibaptis. Nah, Paulus mengemban misi sebagai penyampai kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Yesus yang tugaskan. Jadi kalaupun Paulus melakukan tugas-tugas yang ditugaskan Yesus, ya, dia melanjutkan segala misi Yesus yang belum diselesaikan, dilanjutkan oleh murid-murid Yesus, termasuk juga Paulus salah satu orang Yesus yang suruh, ya. Jadi kalaupun kita menerima ajaran-ajaran tulisan-tulisan Paulus, dia itu sebenarnya bagi saya tidak bertentangan dengan Kristus. Oke, kalau gitu saya kasih pertanyaan, Pak Kris. Yesus waktu hidup itu Tuhannya siapa? Bapa di surga. Bapak di surga. Paulus itu Tuhannya siapa? Bapa di surga. Salah. Paulus itu Tuhannya Yesus. Orang dia yang bikin surat kok. Ya, makanya jangan potong dulu saya. Oh, kamu kan jangan diam dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Jadi, karena Yesus tugaskan Paulus, Paulus juga pernah diangkat ke langit ketiga ketemu Yesus. Jadi, kalau ada ungkapan-ungkapan disampaikan Paulus, Anda anggap tidak sinkron dengan perkataan Yesus, ya. Kalau ada sesuatu yang batal, ada yang sesuatu yang tetap, makanya perhatikan semua tulisan Paulus. Ada hukum yang tetap berlaku, ya, ada yang berakhir di kayu salib. Makanya perhatikan Efesus 2. Dengan matinya Yesus, kan dinubuat tentang kurban, itu adalah nubuat tentang kematian Yesus. Nah, itu juga adalah aturan-aturan hukum Taurat. Itu yang batal. Oke, sekarang gini. Pak Kris jangan panjang-panjang. Siapa yang mengajari, dengerin, siapa yang mengajari Paulus menulis Roma 14 nomor 9? Informasi dia dapat dari mana? Silakan. Maksudnya Roma 14:9 isinya apa itu? Oh, nggak pernah baca ya? Coba. Bukan Di situ, pernah baca, di situ ada Bible nggak? Coba dibaca dulu. Di situ ada Baca Bible nggak? dulu. Ah? Saya di jauh dari rumah, saya di tempat. Oke, saya sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Artinya apa? Yesus mati dulu 3 hari, setelah hidup baru menjadi Tuhan, kata Paulus. Begitu, Pak. Jadi siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Silakan. Dia ketawa, data loh ini. Iya, itu benar ditulis demikian. Ya. Jadi Tuhannya Paulus siapa? Dengar ya, kalau Paulus ketemu Yesus, kemudian Yesus jelaskan begitu, dan Paulus menguatkan itu, ya tidak salah Paulus kalau memang Yesus yang katakan. Kan pernah ketemu Yesus diangkat ke langit ketiga. Di mana ketemu? Apa Tuhannya jalan-jalan atau Di mana? Ada. Di mana? Ya bacalah semua kisah para rasul itu. Di mana? Ada. Paulus diangkat.
Di Matius 24 nomor 23 berbunyi begini, Yesus berkata, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya, kata Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku ketemu Yesus, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku ketemu Yesus, Yesus berkata, jangan kau percaya. Jadi Iya. orang yang mengaku-ngaku ketemu Yesus adalah berbohong. Data jelas, Pak. Matius 24:23. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang ada orang katakan Yesus ada di bilik, Yesus ada di sini. Di situ nggak berlaku zaman siapa, nggak ada zaman ditulis. Ini Pak Kris kok suka melawan data sih. Data jangan Bukan dilawan, melawan Bang. data. Paulus kan masih di Bible. Kita ini sekarang kan banyak Kristen mengaku, oh Yesus ada di sini, Yesus menampakkan diri di dinding ini di mana. Itu kan nggak benar. Itu nubuatan terjadi sekarang. Jadi kalau Paulus itu masih di dalam peristiwa dekat dengan zamannya Yesus. Dalam bentuk roh. Nah, Yesus berkata di Lukas 22:6-9, mulai saat ini, saat dia berbicara ya, anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Artinya kalau Anda mau melihat Yesus, ya dia anak manusia, bukan bentuk roh. Roh nggak bisa dilihat, coy. Paham? Ya, Yesus Kena kan lagi kan. itu Saya ini pakai data Pak Kris. Anda ngarang dulu dari tadi. ada berapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau dia menampakkan diri itu suka-suka dia Tuhan kok. Kita nggak Tapi boleh Yesus berkata, dia sendiri yang ngomong. Jika seorang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu, jangan dipercaya. Ini Yesus yang ngomong loh. Pak Kris kok suka bantah data sih? Nah, sekarang kalau Jangan lagi Yesus jawab suka-suka Tuhan. Itu mah bukan diskusi namanya kalau suka-suka Tuhan. Jadi Anda salahkan ketika Yesus bangkit, ketemu murid-murid, ketemu ibu Yesus. Apa itu salah? Itu kan masih di dunia, Pak. Nah, dia kan menampakkan diri. Di dunia kalau Paulus itu, Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Waktu itu gempa bumi, ya, langit terguncang, gempa bumi, kemudian kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus keluar dari kuburan kayak zombie berjalan. Yesus juga bangkit dari kubur, menemui murid-muridnya. Murid-muridnya berkata, apa kata muridnya? Dia kira hantu. Yesus menjawab, aku bukan hantu, lihatlah tubuhku. Hantu tidak punya daging dan kulit, kata Yesus. Masih mereka belum percaya. Yesus berkata, ada nggak makanan yang aku bisa makan di situ? Diberilah sepotong ikan bakar. Artinya apa? Yesus mulai saat itu, kalau kau ketemu dia, kau harus ketemu bersama fisiknya dan rohnya. Tampilannya seperti manusia. Sampai saat ini, Yesus tidak pernah berubah. Tetap dia anaknya Maria, laki-laki sejati, duduk di samping yang maha kuasa. Jadi kalau ada orang setelah Yesus terangkat, mengaku ketemu Yesus, hanya rohnya saja, itu pembohong besar, kata Yesus. Diskusi begitu Pak, pakai data. Iya. Nah, benar iya yang kan? Anda katakan. Iya kan? Tapi sekarang Yohanes Pewahyu, Yohanes murid Yesus ada penglihatan. Kan kalau Yesus punya kuasa, adakan penglihatan kepada muridnya. Ya, apa yang akan terjadi di kemudian hari itu kuasa Tuhan. Nah, Mari kalau kita cek Wahyu. penglihatan melihat Yesus. Mari kita cek Wahyu Pak ya. Wahyu 19:16. Dengerin baik-baik. Kalau Anda mengatakan penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu akurat.
Kita baca Wahyu 19:16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja. Pertanyaan saya, Pak, yang pakai jubah itu ada fisiknya atau roh saja pakai jubah? Kalau penglihatan, ya, itu kan penglihatan, ya. Ya, tadi Anda bawa Wahyu loh, saya kasih lagi data, dibantah Ada lagi. dinampakkan oleh Tuhan suatu penglihatan. Jadi itu walaupun itu tidak berwujud, ya, namanya penglihatan. Anda kan tadi percaya penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Oke. Yohanes itu melihat Yesus. Yesus pakai jubah. Kelihatan pahanya, ada tertulis Raja segala raja. Pertanyaan saya sederhana. Yohanes ini melihat fisiknya atau hanya rohnya saja? Silakan. Saya mau katakan fisiknya